Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada kecerdasan, kekayaan, atau kedudukan di dunia ini? Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi menjadi penentu utama bagaimana Allah memandang seorang hamba. Bayangkan, jika ternyata selama ini kita sibuk mempercantik penampilan, namun lupa membersihkan hati yang menjadi pusat penilaian di sisinya. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, mengapa ada orang yang hidupnya begitu tenang meski sedang diuji, sementara ada pula yang memiliki segalanya, tetapi jiwanya selalu gelisah? Mungkinkah jawabannya bukan terletak pada banyaknya harta atau kemudahan hidup, melainkan pada kebersihan hati yang telah dipenuhi cahaya iman dan kasih sayang Allah? Subhanallah, banyak orang mengira hati yang bersih hanya dimiliki oleh para wali atau ulama besar. Padahal, setiap muslim memiliki kesempatan untuk meraihnya. Yang mengejutkan, tanda-tandanya seringkali muncul dalam kehidupan sehari-hari, tetapi justru tidak disadari. Bahkan bisa jadi salah satu tanda itu pernah hadir dalam dirimu, namun kamu menganggapnya sebagai hal yang biasa. Tahukah kamu, ada beberapa tanda yang disebut sebagai isyarat bahwa hati seseorang sedang dijaga oleh Allah. Tanda-tanda ini bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan, bukan pula sekadar ucapan di lisan. Semuanya terpancar dari sikap, cara memandang kehidupan, cara menyikapi ujian, hingga bagaimana seseorang berhubungan dengan Rabb-Nya ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Lalu bagaimana jika tanpa kamu sadari, Allah sedang membimbing hatimu menuju kebersihan yang sejati? Atau sebaliknya, bagaimana jika ada sesuatu yang diam-diam mengotori hati hingga menghalangi datangnya rahmat dan pertolongannya? Inilah pertanyaan yang seharusnya membuat setiap insan merenung sebelum terlambat. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap 7 tanda bahwa hatimu benar-benar bersih di sisi Allah. Pembahasan ini bukan untuk menghakimi siapa yang paling suci, melainkan sebagai bahan muhasabah agar kita dapat mengenali keadaan hati masing-masing. Simak hingga akhir, karena tanda yang terakhir adalah tanda yang paling dalam, paling menyentuh, dan menjadi rahasia yang hanya dipahami oleh hamba-hamba yang benar-benar ingin dekat dengan Allah. Bisa jadi, setelah mengetahui semuanya, cara pandangmu terhadap kehidupan dan ibadah tidak akan pernah sama lagi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak menenangkan hati dan membuka pikiran. Dengarkan setiap penjelasan hingga selesai, karena setiap tanda yang akan kita bahas bisa menjadi bahan muhasabah untuk diri kita sendiri. Jangan terburu-buru menilai orang lain, sebab tujuan utama video ini adalah agar kita semua semakin dekat kepada Allah dan semakin giat membersihkan hati. Jika Anda menyukai konten dakwah renungan Islami dan pembahasan tasawuf yang menyejukkan hati seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta berikan like agar semakin banyak saudara muslim yang bisa mendapatkan manfaat dari setiap video yang kami bagikan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, menurut Anda, apakah tanda paling kuat bahwa seseorang memiliki hati yang bersih di sisi Allah? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya akan sangat senang membaca setiap kisah, pengalaman, dan renungan yang Anda bagikan. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, sahabat, atau orang-orang yang Anda cintai. Siapa tahu, melalui satu klik sederhana dari Anda, Allah menjadikannya sebagai jalan hidayah dan amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Mari kita mulai pembahasan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita, melapangkan dada kita untuk menerima kebenaran, membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat yang buruk, serta membimbing kita menjadi hamba-hamba yang dicintainya.
Amin ya Rabbal Alamin. Ketika berbicara tentang hati yang bersih, Islam mengajarkan bahwa hati adalah pusat dari seluruh kehidupan manusia. Rasulullah bersabda bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Segumpal daging itu adalah hati. Karena itulah, kebersihan hati bukan sekadar persoalan perasaan, melainkan keadaan rohani yang menentukan kualitas ibadah, akhlak, dan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya banyak orang lebih sibuk memperhatikan penampilan lahiriah daripada keadaan batinnya. Kita rela menghabiskan waktu untuk memperindah pakaian, mempercantik wajah, atau mengejar pengakuan manusia, tetapi jarang meluangkan waktu untuk bertanya, bagaimana keadaan hatiku hari ini? Apakah masih dipenuhi keikhlasan, atau justru dipenuhi iri, dengki, kesombongan, dan cinta dunia? Padahal, pada hari kiamat nanti, tidak ada yang mampu menyelamatkan manusia selain datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, yaitu hati yang selamat dan bersih. Tanda pertama bahwa hatimu benar-benar sedang dibersihkan oleh Allah adalah ketika engkau merasa sangat mudah tersentuh oleh ayat-ayatnya. Setiap kali mendengar lantunan Al-Quran, hatimu menjadi tenang. Mungkin air mata perlahan mengalir tanpa mampu ditahan. Bukan karena suara yang merdu semata, melainkan karena ada hubungan batin antara kalam Allah dan hatimu. Ayat-ayat yang dahulu terasa biasa kini mampu mengguncang jiwa, seolah-olah Allah sedang berbicara langsung kepadamu melalui firman-Nya. Hati yang bersih tidak akan bosan mendengar nasihat. Sebaliknya, ia selalu merasa haus akan petunjuk. Ketika diingatkan tentang kematian, akhirat, surga, neraka, atau pentingnya taubat, ia tidak marah dan tidak merasa tersinggung. Justru ia bersyukur karena masih ada yang mengingatkannya sebelum ajal benar-benar datang. Inilah salah satu ciri hati yang hidup. Ia tidak menganggap nasihat sebagai penghinaan, tetapi sebagai bentuk kasih sayang Allah yang datang melalui lisan hamba-hambanya. Tanda kedua adalah munculnya rasa takut untuk berbuat dosa, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Orang yang hatinya bersih memahami bahwa pengawasan Allah jauh lebih nyata daripada pengawasan manusia. Ia mungkin mampu menyembunyikan kesalahan dari seluruh penduduk bumi, tetapi ia sadar bahwa tidak ada satu pun amal yang tersembunyi dari pandangan Allah. Kesadaran inilah yang membuatnya lebih memilih meninggalkan maksiat daripada mempertaruhkan kedekatannya dengan Rabb semesta alam. Rasa takut seperti ini bukanlah ketakutan yang membuat seseorang putus asa. Sebaliknya, ia melahirkan kehati-hatian. Setiap langkah dipikirkan, setiap ucapan dijaga, dan setiap niat diperiksa. Ia tidak ingin amal baiknya rusak hanya karena ria, ujub, atau mencari pujian manusia. Ia lebih bahagia ketika amalnya tidak diketahui siapapun selain Allah, karena ia yakin bahwa balasan terbaik berasal darinya, bukan dari tepuk tangan manusia. Tanda ketiga adalah mudah memaafkan, meskipun hati pernah disakiti. Ini bukan berarti orang yang memiliki hati bersih tidak pernah terluka. Mereka tetap merasakan sakit, kecewa, bahkan air mata. Namun mereka tidak membiarkan luka itu berubah menjadi kebencian yang menetap. Mereka sadar bahwa menyimpan dendam hanya akan mengotori hati dan menjauhkan diri dari ketenangan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Memaafkan adalah tanda kekuatan jiwa, bukan kelemahan. Ketika seseorang memilih memaafkan karena Allah,
Ia sedang melepaskan beban yang selama ini mengikat hatinya. Ia percaya bahwa keadilan Allah jauh lebih sempurna daripada pembalasan yang mampu dilakukan manusia. Oleh sebab itu, ia menyerahkan seluruh urusan kepada Allah sambil terus berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Tanda keempat adalah hati yang selalu gelisah ketika lalai dari mengingat Allah. Ada saat-saat di mana kesibukan dunia membuat seseorang terlena. Namun bagi hati yang bersih, kelalaian itu justru terasa menyakitkan. Ketika terlalu lama tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir, atau tidak khusyuk dalam salat, ia merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Dunia tetap berjalan seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang terasa hilang di dalam dirinya. Perasaan seperti ini merupakan nikmat yang sangat besar. Sebab banyak orang yang hidup bertahun-tahun dalam kelalaian tanpa sedikit pun merasa bersalah. Sebaliknya, hati yang telah diterangi cahaya iman akan segera merindukan kembali kedekatan dengan Allah. Kerinduan itu mendorongnya untuk memperbanyak istighfar, memperbaiki salat, memperbanyak zikir, dan kembali menghidupkan malam-malamnya dengan doa serta munajat. Tanda kelima adalah tidak mudah silau oleh gemerlap dunia. Hati yang bersih tetap bekerja, mencari rezeki, membangun keluarga, dan menjalankan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Namun dunia tidak menjadi tujuan akhir. Ketika memperoleh nikmat, ia bersyukur. Ketika kehilangan, ia bersabar. Ketika diberi kelapangan, ia tidak sombong. Ketika diuji kesempitan, ia tidak berputus asa. Semua keadaan dipandang sebagai bagian dari perjalanan menuju Allah. Orang seperti ini memahami bahwa kehidupan dunia hanyalah tempat singgah yang sementara. Ia tidak menjadikan kekayaan sebagai ukuran kemuliaan, tidak pula menganggap kemiskinan sebagai kehinaan. Yang ia kejar adalah ridha Allah. Karena itulah hatinya lebih tenang dibandingkan orang yang terus mengejar dunia tanpa pernah merasa cukup. Semakin dekat kepada Allah, semakin kecil dunia di matanya, dan semakin besar harapannya terhadap kehidupan akhirat. Tanda keenam adalah tumbuhnya rasa kasih sayang kepada sesama. Hati yang bersih tidak senang melihat orang lain terjatuh. Ia tidak bergembira ketika saudaranya mengalami musibah. Sebaliknya, ia ikut mendoakan, membantu semampunya, dan berharap kebaikan juga menghampiri orang lain. Bahkan ketika melihat seseorang masih bergelimang dosa, ia lebih memilih mendoakan agar Allah memberinya hidayah daripada sibuk mencela dan merendahkannya. Kasih sayang yang lahir dari hati yang bersih bukanlah kasih sayang yang memilih-milih. Ia hadir karena seseorang menyadari bahwa dirinya pun hidup dengan rahmat Allah. Jika Allah masih menutupi aib-aibnya setiap hari, mengapa ia harus membuka aib saudaranya? Jika Allah masih memberinya kesempatan bertaubat, mengapa ia tidak mendoakan agar orang lain juga memperoleh kesempatan yang sama? Inilah akhlak yang perlahan tumbuh ketika hati semakin bersih dan semakin dekat kepada Rabb semesta alam. Tanda ketujuh adalah hati yang selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Ketika memperoleh nikmat, ia tidak lupa bersyukur. Ketika menghadapi musibah, ia tidak menjauh dari Allah, tetapi justru semakin memperbanyak doa, istighfar, dan tawakal. Hati yang bersih memahami bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup tidak pernah keluar dari ilmu, hikmah, dan kasih sayang Allah. Oleh karena itu, ia tidak mudah menyalahkan takdir, tidak mudah berburuk sangka kepada Rabb-Nya, dan tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan. Keadaan seperti ini bukanlah sesuatu yang muncul dalam semalam. Ia lahir dari perjalanan panjang dalam memperbaiki diri, melawan hawa nafsu, dan terus belajar mengenal Allah. Setiap ujian menjadi sarana untuk mengikis kesombongan.
Setiap kegagalan menjadi pelajaran tentang pentingnya tawakal, dan setiap keberhasilan menjadi pengingat agar tidak terjerumus ke dalam sifat ujub. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia menyadari betapa lemahnya dirinya dan betapa besarnya rahmat yang telah Allah limpahkan kepadanya. Namun ada satu hal yang perlu dipahami. Hati yang bersih bukan berarti hati yang tidak pernah tergoda oleh dosa. Selama manusia masih hidup di dunia, bisikan syaitan dan dorongan hawa nafsu akan selalu ada. Perbedaannya terletak pada cara hati itu merespons. Ketika tergelincir dalam kesalahan, ia tidak merasa bangga, tidak mencari pembenaran, dan tidak menunda taubat. Sebaliknya, ia segera kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan, memohon ampunan, lalu berusaha memperbaiki amalnya. Inilah mengapa para ulama sering mengatakan bahwa taubat adalah tanda kehidupan hati. Hati yang mati akan menganggap dosa sebagai sesuatu yang biasa. Semakin sering berbuat maksiat, semakin hilang rasa bersalahnya. Akan tetapi, hati yang hidup akan merasakan kegelisahan setiap kali melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Kegelisahan itu bukanlah hukuman, melainkan bentuk kasih sayang Allah yang masih menginginkan hambanya kembali ke jalan yang lurus. Selain itu, hati yang bersih juga memiliki kepekaan terhadap nikmat-nikmat kecil yang sering diabaikan. Ia mampu bersyukur atas udara yang dihirup, kesehatan yang masih dimiliki, keluarga yang masih mendampingi, makanan yang tersedia di meja, hingga kesempatan untuk kembali sujud kepada Allah. Apa yang dianggap biasa oleh banyak orang justru menjadi alasan baginya untuk terus memuji dan mengingat Allah. Semakin bersih hati seseorang, semakin sedikit keluhannya kepada manusia, dan semakin banyak munajatnya kepada Allah. Ia tidak gemar mengumbar penderitaan hanya untuk mencari simpati. Bukan karena ia merasa paling kuat, tetapi karena ia yakin bahwa tempat terbaik untuk mencurahkan segala beban adalah di hadapan Allah yang Maha Mendengar. Dalam kesunyian malam, ketika banyak manusia terlelap, ia menemukan ketenangan saat mengangkat kedua tangan dan memohon kepada Rabb yang tidak pernah bosan mendengar doa hambanya. Hati yang bersih juga menjadikan keikhlasan sebagai tujuan utama dalam setiap amal. Ia tidak terlalu sibuk menghitung berapa banyak orang yang memuji atau menghargainya. Baginya, yang paling penting adalah apakah amal itu diterima oleh Allah. Sebab, amal yang tampak kecil tetapi dilakukan dengan hati yang ikhlas dapat memiliki nilai yang sangat besar di sisinya. Sebaliknya, amal yang terlihat besar di mata manusia bisa kehilangan nilainya apabila dicampuri ria, kesombongan, atau keinginan untuk dipuji. Orang yang memiliki hati seperti ini akan lebih banyak menyalahkan dirinya daripada menyalahkan orang lain. Ketika menghadapi persoalan, ia tidak tergesa-gesa mencari kambing hitam. Ia lebih dahulu melakukan muhasabah, bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ada dosa yang belum aku taubati? Apakah ada hak orang lain yang belum aku tunaikan? Apakah selama ini aku sudah bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang membuat jiwanya terus bertumbuh dan tidak mudah terperangkap dalam kesombongan. Semakin dalam seseorang membersihkan hatinya, semakin ia menyadari bahwa perjalanan menuju Allah bukanlah perlombaan untuk merasa paling suci. Justru orang yang paling dekat kepada Allah biasanya adalah orang yang paling merasa membutuhkan rahmat-Nya. Mereka tidak mudah mengklaim dirinya lebih baik daripada orang lain, karena mereka memahami bahwa hidayah adalah anugerah yang sepenuhnya berada dalam kehendak Allah. Hari ini seseorang bisa tampak saleh, tetapi tanpa pertolongan Allah ia bisa tergelincir.
Sebaliknya, seseorang yang hari ini masih bergelimang dosa bisa saja menjadi hamba yang sangat dicintai Allah karena taubatnya yang tulus dan perubahan hidupnya yang sungguh-sungguh. Kesadaran inilah yang melahirkan kerendahan hati. Semakin tinggi ilmu seseorang tentang Allah, semakin besar rasa takutnya kepadanya, dan semakin lembut sikapnya kepada sesama manusia. Ia tidak merasa memiliki hak untuk menghakimi isi hati orang lain, karena hanya Allah yang mengetahui keadaan hati setiap hamba. Yang dapat ia lakukan hanyalah terus memperbaiki dirinya, memperbanyak amal saleh, menjaga lisan, membersihkan niat, serta memohon agar Allah menetapkan hatinya di atas jalan yang benar dan tidak membiarkannya berpaling setelah memperoleh petunjuk. Ada satu rahasia yang sering luput dari perhatian banyak orang. Hati yang bersih tidak diukur dari seberapa sering seseorang berbicara tentang agama, tetapi dari seberapa besar pengaruh agama itu terhadap akhlaknya. Sebab ilmu yang tidak melahirkan kerendahan hati hanya akan menjadi kebanggaan yang kosong. Sebaliknya, hati yang benar-benar dipenuhi cahaya iman akan memancarkan kelembutan, kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang dalam setiap perilaku. Orang-orang mungkin tidak mengetahui banyaknya ibadah yang ia lakukan, tetapi mereka dapat merasakan keteduhan saat berada di dekatnya. Ketika hati telah dibersihkan oleh Allah, seseorang akan lebih mudah melihat kekurangan dirinya daripada kesalahan orang lain. Ia tidak sibuk mencari aib saudaranya, karena ia sadar bahwa dirinya sendiri masih dipenuhi kekurangan yang harus diperbaiki. Setiap kali melihat orang lain melakukan kesalahan, ia tidak tergesa-gesa menghakimi. Ia justru berdoa dalam hati agar Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut, sekaligus memohon agar dirinya dijauhkan dari kesalahan yang sama. Inilah buah dari hati yang dipenuhi rasa takut kepada Allah dan harapan akan rahmat-Nya. Dalam dunia tasawuf, para ulama sering menjelaskan bahwa hati ibarat cermin. Apabila cermin itu dipenuhi debu, maka ia tidak mampu memantulkan cahaya dengan sempurna. Demikian pula hati manusia. Debu-debu itu adalah dosa, kesombongan, ria, hasad, cinta dunia yang berlebihan, serta kelalaian dalam mengingat Allah. Semakin banyak debu yang menempel, semakin redup cahaya iman yang memancar dari dalam jiwa. Namun ketika seseorang terus membersihkan hatinya dengan taubat, zikir, istighfar, membaca Al-Quran, dan memperbaiki akhlak, perlahan-lahan cermin itu kembali bening, sehingga cahaya petunjuk Allah dapat memancar dengan jelas. Karena itulah, orang yang memiliki hati bersih tidak pernah merasa cukup dalam beristighfar. Meskipun telah berusaha menjaga amalnya, ia tetap memohon ampun kepada Allah setiap hari. Ia menyadari bahwa ada banyak dosa yang mungkin tidak disadarinya. Ada niat yang mungkin telah tercampuri keinginan dunia. Ada ucapan yang tanpa sengaja menyakiti orang lain, atau ada nikmat yang belum ia syukuri dengan sempurna. Kesadaran seperti ini membuatnya selalu merasa membutuhkan ampunan Allah dalam setiap tarikan napasnya. Hati yang bersih juga memiliki kemampuan untuk tetap berharap kepada Allah, meskipun keadaan terlihat sangat sulit. Ketika pintu-pintu dunia seolah tertutup, ia tidak kehilangan keyakinan bahwa Allah mampu membuka jalan yang sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Ia mengingat bahwa pertolongan Allah sering datang melalui cara yang tidak disangka-sangka. Oleh sebab itu, ia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa putus asa, karena ia memahami bahwa putus asa merupakan salah satu bisikan yang dapat menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Di saat banyak orang mengukur keberhasilan dengan harta, jabatan, atau popularitas,
Hati yang bersih justru memiliki ukuran yang berbeda. Ia lebih bahagia ketika mampu menjaga salat tepat waktu daripada mendapatkan pujian manusia. Ia lebih bersyukur ketika dapat menahan amarah daripada memenangkan perdebatan. Ia merasa lebih kaya ketika Allah memberikan rasa cukup di dalam hati daripada ketika memiliki banyak harta, tetapi selalu merasa kurang. Kebahagiaan seperti ini tidak dapat dibeli dengan apapun, karena ia berasal dari kedekatan dengan Allah. Semakin dekat seorang hamba kepada Allah, semakin lembut pula hatinya terhadap Al-Quran. Ayat-ayat yang dahulu hanya dibaca sebagai rutinitas kini berubah menjadi sumber kehidupan. Setiap kali membaca kisah para nabi, ia menemukan pelajaran tentang kesabaran. Ketika membaca ayat-ayat tentang surga, hatinya dipenuhi kerinduan untuk menjadi bagian dari penghuninya. Saat membaca ayat-ayat tentang neraka, ia segera beristighfar dan memohon perlindungan kepada Allah. Al-Quran tidak lagi sekadar dibaca oleh lisannya, tetapi mulai berbicara kepada hatinya. Begitu pula dengan zikir. Bagi hati yang bersih, zikir bukan sekadar rangkaian kalimat yang diucapkan berulang-ulang. Zikir menjadi kebutuhan ruhani, sebagaimana tubuh membutuhkan makanan dan minuman. Ketika lisannya menyebut nama Allah, jiwanya merasakan ketenangan yang tidak mampu diberikan oleh dunia. Dalam setiap ucapan subhanallah, ia mengagungkan kesempurnaan Allah. Dalam setiap alhamdulillah, ia mengakui seluruh nikmat berasal darinya. Dalam setiap astaghfirullah, ia membersihkan hatinya dari noda dosa. Dan dalam setiap la ilaha illallah, ia memperbarui ikrar tauhid yang menjadi inti dari seluruh kehidupannya. Orang yang hatinya bersih juga tidak mudah terombang-ambing oleh pujian maupun celaan manusia. Ketika dipuji, ia takut jika pujian itu menjadi ujian yang menumbuhkan kesombongan. Ketika dicela, ia tidak segera membalas dengan kebencian, tetapi berusaha mengambil hikmah jika memang ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Ketenangan seperti ini lahir karena pusat hidupnya bukan lagi penilaian manusia, melainkan keridaan Allah. Selama Allah meridainya, ia tidak terlalu gelisah dengan penilaian makhluk, karena ia memahami bahwa hati manusia dapat berubah, sedangkan penilaian Allah selalu berdasarkan keadilan dan ilmu yang sempurna. Inilah mengapa membersihkan hati merupakan perjalanan yang tidak pernah selesai selama manusia masih hidup. Setiap hari akan selalu ada ujian baru, godaan baru, dan kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Ada kalanya hati terasa begitu dekat dengan Allah, namun ada pula saat-saat di mana kelalaian mulai menyelimuti jiwa. Pada saat seperti itulah seorang hamba terus menjaga dirinya dengan memperbanyak muhasabah, memperbarui niat, memperbanyak amal saleh, mempererat hubungan dengan Al-Quran, serta memohon kepada Allah agar cahaya iman di dalam hatinya tidak pernah padam. Salah satu tanda yang paling halus dari hati yang bersih adalah ketika seseorang mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Bukan berarti ia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain, melainkan ia memiliki kesadaran yang mendalam bahwa Allah selalu mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Kesadaran inilah yang dalam ajaran Islam dikenal sebagai ihsan, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah, dan apabila tidak mampu mencapai keadaan itu, maka meyakini bahwa Allah senantiasa melihat dirinya. Ketika kesadaran ini tumbuh, setiap amal menjadi lebih berhati-hati, setiap ucapan lebih dijaga, dan setiap keputusan lebih dipertimbangkan agar tidak keluar dari jalan yang diridainya. Orang yang memiliki hati yang bersih juga tidak mudah diperbudak oleh hawa nafsunya. Ia memahami bahwa musuh terbesar seringkali bukan berasal dari luar dirinya, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Nafsu mengajak kepada kemalasan,
kemarahan, keserakahan, dan berbagai keinginan yang tidak pernah mengenal batas. Namun hati yang telah diterangi oleh cahaya iman akan terus berjuang untuk mengendalikan semua itu. Meskipun terkadang jatuh dan gagal, ia tidak pernah berhenti bangkit. Setiap kegagalan dijadikan pelajaran untuk semakin mendekat kepada Allah, bukan alasan untuk menyerah. Ada kalanya Allah menguji hamba yang dicintainya dengan kesulitan yang panjang. Di mata manusia, ujian itu tampak begitu berat. Rezeki terasa sempit, doa belum juga menunjukkan tanda-tanda dikabulkan, tubuh diuji dengan sakit, atau kehidupan dipenuhi berbagai cobaan yang datang silih berganti. Namun justru dalam keadaan seperti itulah, hati yang bersih semakin tampak. Ia tidak menjadikan ujian sebagai alasan untuk meninggalkan ibadah. Sebaliknya, setiap air mata yang jatuh menjadi saksi betapa besarnya harapan yang ia gantungkan hanya kepada Allah. Semakin bersih hati seseorang, semakin mudah ia melihat hikmah di balik setiap peristiwa. Apa yang dahulu dianggap musibah, kini dipahami sebagai cara Allah mendidik dirinya. Apa yang dahulu dianggap kehilangan, kini dipandang sebagai jalan agar hatinya tidak terlalu bergantung kepada dunia. Bahkan kegagalan yang pernah membuatnya menangis perlahan berubah menjadi pelajaran yang menguatkan iman dan memperdalam rasa syukur. Ia mulai memahami bahwa tidak semua nikmat hadir dalam bentuk kesenangan dan tidak semua ujian hadir untuk menyengsarakan. Ada ujian yang justru menjadi pintu terbukanya rahmat dan kedekatan dengan Allah. Hati yang bersih juga tidak senang menunda kebaikan. Ketika muncul kesempatan untuk bersedekah, ia berusaha melakukannya sebelum kesempatan itu hilang. Ketika teringat kepada orang tua, ia segera mendoakan mereka. Ketika menyadari pernah menyakiti seseorang, ia berusaha meminta maaf sebelum penyesalan datang terlambat. Ia memahami bahwa umur manusia adalah rahasia Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah esok hari masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, atau justru dipanggil kembali menghadapnya. Di sisi lain, orang yang hatinya bersih akan semakin sedikit berbicara tentang kelebihan dirinya. Ia lebih senang membicarakan kebesaran Allah daripada membanggakan amal yang telah dilakukan. Sebab ia sadar bahwa jika bukan karena pertolongan Allah, ia tidak akan mampu melaksanakan satu pun ibadah dengan sempurna. Salat yang ia kerjakan, sedekah yang ia keluarkan, puasa yang ia jalankan, bahkan setiap kebaikan yang ia lakukan adalah karunia Allah yang patut disyukuri, bukan alasan untuk merasa lebih mulia daripada orang lain. Semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin besar pula rasa malunya ketika melakukan dosa. Ia bukan hanya malu karena takut terhadap hukuman, tetapi malu karena menyadari betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Setiap kali teringat akan dosa-dosa yang pernah dilakukan, hatinya dipenuhi penyesalan. Namun penyesalan itu tidak membuatnya tenggelam dalam keputusasaan. Ia justru semakin yakin bahwa pintu ampunan Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang datang dengan hati yang tulus dan taubat yang sungguh-sungguh. Hati yang bersih juga memiliki kebiasaan untuk selalu mendoakan kebaikan bagi orang lain, bahkan bagi mereka yang belum pernah berbuat baik kepadanya. Ia memahami bahwa doa adalah salah satu bentuk kasih sayang yang paling tulus. Ketika melihat saudaranya memperoleh nikmat, ia ikut bersyukur tanpa merasa iri. Ketika melihat orang lain berhasil, ia memohon agar Allah memberkahi keberhasilan tersebut. Dan ketika melihat seseorang sedang berada dalam kesulitan, lisannya segera memohon agar Allah mengangkat beban yang sedang dipikul oleh saudaranya itu. Semua sifat ini tidak muncul karena seseorang merasa dirinya telah suci. Justru sebaliknya, ia terus merasa bahwa dirinya masih memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki.
Setiap hari ia berusaha membersihkan niatnya, memperbaiki ibadahnya, menjaga lisannya, mengendalikan emosinya, serta memohon kepada Allah agar tidak membiarkan hatinya dikuasai oleh kesombongan, kedengkian, cinta dunia yang berlebihan, ataupun penyakit-penyakit hati lainnya yang dapat menghapus cahaya keimanan sedikit demi sedikit. Jika diperhatikan lebih dalam, orang yang memiliki hati yang bersih biasanya tidak sibuk mencari penghormatan dari manusia. Ia tidak merasa harus selalu diakui, dipuji, atau menjadi pusat perhatian. Baginya, cukuplah Allah yang mengetahui setiap perjuangan yang ia lakukan. Ketika amal baiknya tidak dihargai, ia tetap melakukannya. Ketika kebaikannya tidak dibalas, ia tetap berbuat baik. Sebab yang menjadi tujuan bukanlah balasan dari manusia, melainkan keridaan Allah yang nilainya jauh lebih agung daripada seluruh kenikmatan dunia. Inilah salah satu rahasia mengapa hati yang bersih begitu sulit diguncang oleh keadaan. Pujian tidak membuatnya terbang tinggi, dan hinaan tidak membuatnya jatuh terlalu dalam. Ia menyadari bahwa manusia memiliki penilaian yang selalu berubah. Hari ini seseorang dipuji, esok bisa saja dicela. Hari ini seseorang dihormati, esok mungkin dilupakan. Namun Allah tidak pernah salah dalam menilai hambanya. Setiap tetes air mata yang jatuh karena takut kepadanya, setiap doa yang dipanjatkan dalam kesunyian malam, dan setiap kesabaran yang disembunyikan dari pandangan manusia tidak akan pernah luput dari perhitungannya. Hati yang bersih juga memiliki kemampuan untuk menemukan ketenangan di tengah kesederhanaan. Ia tidak menggantungkan kebahagiaan pada banyaknya harta, luasnya rumah, atau tingginya jabatan. Bahkan ketika kehidupannya sederhana, ia tetap mampu tersenyum, karena menyadari bahwa nikmat terbesar bukanlah apa yang dimiliki oleh tangan, melainkan apa yang memenuhi hati. Sebaliknya, betapa banyak manusia yang hidup dalam kemewahan, tetapi tetap merasa gelisah karena hatinya jauh dari Allah. Keadaan ini mengajarkan bahwa ketenangan adalah anugerah yang tidak dapat dibeli. Ia lahir dari hati yang dipenuhi keyakinan bahwa setiap rezeki telah ditentukan, setiap ujian memiliki hikmah, dan setiap doa didengar oleh Allah meskipun jawabannya belum tampak. Oleh karena itu, orang yang memiliki hati yang bersih tidak mudah iri melihat keberhasilan orang lain. Ia percaya bahwa Allah membagikan rezeki, ujian, dan karunia sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaannya yang sempurna. Ada pula tanda yang sangat halus, yaitu ketika seseorang mulai menikmati ibadah, bukan sekadar menjalankannya sebagai kewajiban. Salat tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi menjadi waktu yang paling dirindukan. Zikir tidak lagi sekadar hitungan di lisan, melainkan menjadi penyejuk jiwa. Membaca Al-Quran bukan lagi rutinitas yang harus diselesaikan, tetapi menjadi perjumpaan dengan firman Allah yang memberikan petunjuk dan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Semakin bersih hati seseorang, semakin mudah pula ia menangis ketika mengingat kebesaran Allah. Tangisan itu bukan karena kelemahan, melainkan karena hatinya dipenuhi rasa harap, cinta, takut, dan syukur kepada Rabb semesta alam. Ia teringat betapa banyak dosa yang telah Allah tutupi, betapa sering Allah menyelamatkannya dari keburukan yang bahkan tidak ia sadari, dan betapa luasnya rahmat Allah yang terus mengalir meskipun dirinya masih penuh kekurangan. Dalam perjalanan menuju Allah, hati yang bersih juga akan semakin peka terhadap waktu. Ia menyadari bahwa umur bukanlah sesuatu yang dapat dipastikan panjang. Setiap hari yang berlalu adalah bagian dari jatah kehidupan yang terus berkurang. Kesadaran ini membuatnya lebih berhati-hati dalam menggunakan waktunya.
Ia berusaha mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat, memperbanyak amal saleh, memperbaiki hubungan dengan keluarga, mempererat silaturahmi, serta tidak menunda taubat, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kesempatan itu akan berakhir. Orang yang hatinya bersih pun akan menjaga lisannya dengan sungguh-sungguh. Ia memahami bahwa satu kalimat dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah, tetapi satu kalimat yang diucapkan tanpa dipikirkan juga dapat menjadi sebab datangnya penyesalan. Karena itu, ia berusaha agar lisannya lebih banyak digunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menyampaikan kebaikan, memberikan semangat, dan mendoakan sesama daripada menggunjing, memfitnah, atau menyakiti hati orang lain. Semakin lama seseorang membersihkan hatinya, semakin ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah ketika semua keinginannya terpenuhi. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika Allah memberikan hati yang selalu merasa cukup, jiwa yang selalu tenang dalam mengingatnya, serta keyakinan yang kokoh bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan, meskipun pada awalnya sulit dipahami oleh akal manusia. Dari keyakinan inilah lahir keteguhan, kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur yang terus bertambah seiring bertambahnya kedekatan seorang hamba kepada Allah. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, setelah kita menyimak pembahasan tentang 7 tanda hati yang benar-benar bersih di sisi Allah, marilah kita jadikan ilmu ini sebagai bahan muhasabah untuk diri kita masing-masing. Jangan sibuk menilai hati orang lain, tetapi mari kita periksa hati kita sendiri. Apakah hati ini semakin dekat kepada Allah atau justru semakin jauh? Apakah hati ini dipenuhi rasa syukur, keikhlasan, dan kasih sayang, atau masih dipenuhi kesombongan, iri hati, dan kecintaan yang berlebihan kepada dunia? Mari kita tundukkan hati sejenak dan berdoa bersama. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, bersihkanlah hati kami dari segala penyakit hati. Jauhkanlah kami dari kesombongan, ria, hasad, dendam, dan segala sifat yang Engkau benci. Ya Allah, penuhi hati kami dengan cahaya iman, keikhlasan, kesabaran, rasa syukur, dan cinta kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, dan seluruh kaum muslimin. Tetapkanlah hati kami di atas agamamu hingga akhir hayat kami. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah dan kumpulkan kami bersama orang-orang saleh di surgamu yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga pembahasan yang kita pelajari menjadi sebab bertambahnya iman, semakin lembutnya hati, dan semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang Anda cintai, agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dan menjadi ladang amal jariah bagi kita semua. Sampai bertemu kembali dalam pembahasan Islami berikutnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.